bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fitri. Bisa dipanggil Aisyah dengan nomor NIM 0222 025 0081. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dengan pengembangan paragraf. Apa sih itu pengembangan paragraf? Pengembangan paragraf adalah pengembangan ide pokok menjadi paragraf yang utuh melalui berbagai pola seperti sebab akibat, narasi, deskripsi, ekspresi, dan argumentasi. Selain itu, perlu dipahami pula unsur-unsur seperti kalimat topik dan kalimat penjelas, serta syarat-syarat paragraf yang baik untuk menciptakan tulisan yang padu dan efektif. Ada dengan unsur-unsur pengembangan paragraf. Adapun dengan pola-pola pengembangan paragraf, yaitu yang pertama adalah narasi. Narasi itu menceritakan suatu peristiwa atau kejadian sehingga pembaca seolah-olah mengalaminya sendiri. Pola ini memiliki unsur tokoh, kejadian, dan latar waktu atau ruang. Yang kedua adalah deskripsi. Deskripsi itu menggambarkan sesuatu dengan jelas dan terperinci, bisa menggunakan pola spasial atau sudut pandang. Yang ketiga adalah eksposisi. Eksposisi itu memaparkan atau menjelaskan suatu hal agar pembaca memahaminya. Pola ini bisa menggunakan contoh seperti ilustrasi, fakta, data, proses, atau sebab akibat. Yang keempat adalah argumentasi. Argumentasi adalah mengembangkan paragraf dengan menyajikan pendapat dan alasan untuk meyakinkan pembaca, seringkali menggunakan perbandingan antara pertentangan. Yang kelima adalah sebab akibat. Sebab akibat adalah menjelaskan suatu kejadian berdasarkan penyebab dan akibat yang ditimbulkannya. Yang keenam adalah ilustrasi. Ilustrasi memberikan gambar konkret atau contoh untuk menjelaskan ide pokok. Yang terakhir adalah perbandingan dan pertentangan, yaitu menunjukkan persamaan atau perbedaan antara dua hal, seperti sering digunakan untuk membandingkan teori atau hasil penelitian. Adapun dengan syarat-syarat paragraf yang baik, yaitu yang pertama adalah kelengkapan unsur. Kelengkapan unsur adalah memiliki kalimat topik, ide pokok, dan kalimat penjelas yang memadai. Yang kedua adalah keterkaitan atau kohesi, yaitu kalimat-kalimat di dalam paragraf harus memiliki hubungan dan keterkaitan yang jelas, hingga tidak ada lompatan pikiran yang membingungkan. Yang terakhir adalah kesatuan atau koherensi, yaitu semua kalimat dalam satu paragraf harus mendukung ide pokok yang dibahas. Saya akan menjelaskan jenis paragraf berdasarkan sifat dan tujuan. Yang pertama adalah paragraf pembuka. Paragraf pembuka merupakan paragraf yang dimaksudkan untuk mengawali sesuatu dengan keterangan dengan tujuan sebagai pembuka pokok pikiran dalam pikiran tersebut. Paragraf pembuka harus bersifat menarik serta sanggup menyiapkan pikiran pembaca kepada apa yang diuraikan. Yang kedua adalah paragraf penghubung atau paragraf isi. Dimaksud dengan paragraf penghubung adalah semua paragraf yang terdapat antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Inti persoalan yang akan dikemukakan penulis terdapat dalam paragraf-paragraf tersebut. Penghubung harus diperhatikan agar hubungan antara satu paragraf dengan paragraf yang lain itu bersifat logis dan sistematis. Yang terakhir adalah paragraf penutup. Paragraf penutup adalah paragraf yang dimaksudkan untuk mengakhiri karangan atau bagian karang. Dengan kata lain, paragraf ini mengandung kesimpulan pendapatan dari apa yang diuraikan dalam paragraf penghubung. Apapun yang terjadi, topik atau tema dari sebuah karangan haruslah tetap diperhatikan agar paragraf penutup tidak terlalu panjang tetapi juga tidak terlalu pendek. Jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf kalimat utamanya terdapat di awal paragraf. Paragraf dimulai dengan merupakan persoalan pokok atau kalimat utama, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas yang berfungsi menjelaskan kalimat utama. Paragraf ini biasanya dikembangkan dengan metode berpikir deduktif dari yang umum yang khusus. Contohnya seperti banjir sudah menjadi hal yang biasa di kota Jakarta.
Bencana banjir tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah sungai atau saluran-saluran irigasi tidak berfungsi dengan baik. Yang kedua adalah kedangkalan sungai dan sulitnya proses normalisasi sungai. Yang ketiga adalah kurang pedulinya warga dan para pengusaha terhadap lingkungan dengan budaya mereka membuang sampah di limbah sungai. Adapun dengan paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf kalimat utamanya terdapat di akhir paragraf. Paragraf ini dimulai dengan mengungkapkan penjelasan-penjelasan atau rincian-rincian. Kemudian ditutup dengan kalimat utama. Paragraf ini dikembangkan dengan metode berpikir deduktif dari hal-hal khusus yang akan dilakukan. Contohnya seperti salju yang turun ke langit memberikan hiasan yang indah untuk bumi. Beberapa kota disulap dengan nuansa putih, menghasilkan pemandangan cantik dan memikat bagi penyuka keindahan. Hawa dinginnya makin hari menggigit kawasan-kawasan beriklim subtropis dan sedang ini. Yang ketiga adalah paragraf gabungan dan atau campuran. Pada paragraf ini kalimat topik ditetapkan pada bagian awal dan akhir paragraf. Dalam hal ini kalimat terakhir berisi pengulangan dan penegasan kalimat utama. Pengulangan ini dimaksudkan untuk lebih mempertegaskan ide pokok karena penulis merasa perlu untuk itu. Jadi pada dasarnya paragraf campuran ini tetap memiliki satu pemikiran utama, bukan dua. Contohnya seperti buku merupakan sarana utama dan mencari ilmu. Dengan buku orang bisa mengetahui ilmu dari berbagai belahan dunia. Dari buku pula kita bisa mendapatkan hiburan dan menambah pengalaman. Jelaslah bahwa buku sangat berpengaruh di kehidupan manusia. Sekian itulah hasil dari materi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.